Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 10 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu serta nasihat nubuat, kiranya Roh-Mu Yesus menguasai kami agar menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Apa yang Tuhan bisa lakukan denganmu? Ayat inti terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada zaman Rasul-Rasul Tuhan, tidak ada sesuatu yang membawa kemuliaan kepada diri mereka itu. Nyatalah bahwa kemajuan pekerjaan mereka terserah pada Allah. Kehidupan orang-orang ini, tabiat yang mereka kembangkan, dan pekerjaan besar yang dilakukan Allah melalui mereka itu adalah suatu kesaksian kepada apa yang diperbuatnya bagi segala orang yang dapat diajar dan menurut. Ia yang telah mengasihi Kristus akan melakukan perbuatan baik yang terbesar. Tidak ada batas pada kegunaan seorang yang mengesampingkan dirinya sendiri, menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dan menghidupkan suatu kehidupan yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Jika manusia menderita suatu disiplin yang perlu tanpa sungutan, Allah akan mengajar mereka itu tiap jam dan tiap hari. Ia rindu menyatakan rahmat-Nya. Jika umat-Nya hendak memindahkan segala rintangan, maka Ia akan menuangkan air keselamatan dengan limpahnya melalui saluran-saluran manusia. Jikalau manusia dalam kehidupan yang rendah itu dikuatkan untuk melakukan segala yang baik yang mereka dapat perbuat, jika tangan yang menekan tidak diletakkan atas mereka itu untuk menekan kembali kegiatan mereka, maka akan terdapat 100 pengerja bagi Kristus, di mana kini hanya seorang. Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya, jika ia hendak menyerahkan dirinya kepadanya. Roh Allah yang diterima dalam jiwa akan mempertajam kesanggupan pikirannya. Di bawah pimpinan Roh Kudus, pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah berkembang dengan seimbang dan dikuatkan untuk memahami dan menggenapi tuntutan-tuntutan Allah. Tabiat yang lemah dan ragu-ragu akan diubahkan pada suatu tabiat yang kuat dan teguh. Penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Penglihatannya akan lebih tajam, perkembangan tabiatnya akan lebih seimbang. Ia yang rindu bekerja bagi Kristus, pikirannya dipertajam oleh kuasa pemberi hidup, yaitu matahari kebenaran, sehingga ia sanggup menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Allah. Orang yang berpendidikan tertinggi di dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan akan mempelajari pelajaran yang indah dari orang Kristen di dalam kehidupan yang rendah, yang dinyatakan oleh dunia sebagai orang yang tidak terpelajar. Tetapi murid-murid yang bodoh ini telah mendapat pendidikan mereka di dalam sekolah yang tertinggi. Mereka telah duduk di kaki Dia yang berbicara seperti belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Yohanes 7 ayat 46. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman, buku yang pertama, bab 25. Mengapa kita perlu tahu sumber renungan hari ini? Agar kita memahami dengan benar pesan yang Roh Nubuat sampaikan. Dalam buku yang sama dan bab yang sama, Nyonya White menuliskan yang berikut ini. Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 257, paragraf 1, yang berkata, demikian pula dengan kita, jika
terpisah dari Kristus, maka pekerjaan kita akan sia-sia. Dan mudahlah untuk tidak percaya dan bersungut-sungut. Pernyataan ini sehubungan dengan peristiwa murid-murid gagal menangkap ikan semalam-malaman. Dan pada siang hari, Yesus suruh mereka menebarkan jala. Pada malam hari saja tidak dapat, apalagi siang hari. Tetapi mereka menurut apa yang Yesus perintahkan. Apa hasilnya? Pada saat mereka tarik, jala itu koyak karena banyaknya ikan yang ditangkap. Mereka harus minta bantuan. Mereka paham bahwa jika terpisah dari Kristus, pekerjaan mereka sia-sia. Tapi bersama Kristus, hasilnya melimpah. Nah, aplikasikan prinsip ini dalam penginjilan. Bersama Kristus, maka pekerjaan kita menghasilkan limpah. Karena itu kita tidak bisa bekerja terpisah dari Kristus. Kita harus bersama Kristus. Itu sebabnya Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bekerja bersama dengan Yesus artinya mengizinkan Yesus tinggal dalam diri kita dan kita di dalam Yesus. Lihat kembali pelajaran renungan pagi pulang ke rumah tanggal 5 Maret tentang bersama Yesus. Berikut salah satu kutipan dari pelajaran tersebut yang diambil dari SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1092 paragraf 5 yang berkata, "Dia yang bersama Kristus mempertahankan kesatuannya, menempatkan dia di dalam tahta hati, dan mematuhi perintahnya, aman dari jerat yang jahat. Barang siapa menyatukan dirinya dengan Kristus akan mengumpulkan bagi dirinya kasih karunia Kristus, dan akan memberikan kekuatan dan efisiensi serta kuasa kepada Tuhan dengan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus." Jelas bahwa bila kita bersama Kristus, kita menempatkan Kristus di dalam tahta hati kita, dan melalui kehadiran Kristus dalam hati kita, kita menerima kekuatan dan kuasa untuk menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Inilah yang terjadi pada murid-murid Yesus setelah menerima kuasa Roh Kudus yang Yesus janjikan itu. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang bertobat kepada keselamatan. Nah, bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita dan bertahta di dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Inilah kuasa Roh yang Yesus janjikan. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 81, paragraf 2. Tidak ada batas pada kegunaan seorang yang mengesampingkan dirinya sendiri, menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dan menghidupkan suatu kehidupan yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, yang mampukan kita untuk menjadi pekerja-pekerja Allah. Namun, dalam buku yang lain, Nyonya White menuliskan, dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 188, paragraf pertama, Roh Kristus yang bekerja dalam hati menyesuaikannya kepada petanya. Ada Roh Kristus yang bekerja dalam hati kita. Ada berapa rohkah yang bekerja dalam hati kita? Apakah ada dua roh, yaitu Roh Kudus dan Roh Kristus? Atau Roh Kudus yang adalah Roh Kristus? Nyonya White menuliskan dalam Review and Herald Juni 10 tahun 1890 paragraf 2 yang berbunyi, "Ada dua roh di dalam dunia, Roh Kristus dan Roh Antikristus. Hanya ada dua roh di dalam dunia ini. Tidak ada tiga roh atau bahkan lebih dari tiga. Hanya dua, yaitu Roh Kristus dan Roh Antikristus." Kemudian Nyonya White juga menuliskan dalam SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1144 paragraf 4 yang berkata, "Hanya Kristus yang dapat membantu kita, memberi kita kemenangan. Kristus harus semuanya bagi kita. Dia harus tinggal di dalam hati.
Hidupnya harus bersirkulasi melalui kita seperti darah mengalir melalui pembuluh darah. Rohnya harus menjadi kuasa menghidupkan yang akan menyebabkan kita mempengaruhi orang lain untuk menjadi seperti Kristus dan kudus. Jika disebut hanya Kristus, artinya tidak ada yang lain. Hanya Yesus saja yang harus tinggal dalam hati kita agar dapat bantu kita dan beri kita kemenangan. Hidup Yesus mengalir dalam hidup kita, layaknya darah dalam pembuluh darah, dan hidupnya itu adalah rohnya, sebab rohnya adalah kuasa yang menghidupkan. Bisa lihat dengan jelas, hanya Kristus yang dalam hati kita. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Melalui kehadiran rohnya. Karenanya, ada berapa roh yang bekerja dalam hati? Dalam Pulang ke Rumah halaman 81 paragraf 2 disebutkan ada Roh Kudus di dalam hati. Dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 188 paragraf 1 ada Roh Kristus yang bekerja dalam hati. Keduanya ini adalah satu. Sebab hanya ada satu roh, yaitu Roh Kristus yang kudus. Sebab Roh Kristus itulah roh yang kudus itu. Nyonya White tidak mungkin mengajarkan adanya dua roh yang bekerja di dalam hati kita. Sebab hal itu tidak sesuai Alkitab. Alkitab ajarkan hanya ada satu roh dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6 menyatakan, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Jelas sekali bahwa roh yang bekerja dalam hati kita adalah roh anak Allah, Roh Kristus. Roh Kristus inilah yang bekerja di dalam hati murid-murid sejak hari Pentakosta dan menjadikan mereka saksi yang penuh kuasa. Sehingga tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah dengan jiwa-jiwa yang bertobat. Allah bekerja dalam hidup mereka melalui kehadiran roh anaknya, Roh Kristus. Jadi, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati murid-murid Yesus dan jemaat mula-mula adalah rohnya Kristus yang kudus. Ingat kembali kutipan berikut ini dari Selected Messages, buku ketiga, halaman 20, paragraf 2, yang berbunyi, "Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa." Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Bisa lihat? Jelas sekali. Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah rohnya Kristus yang kudus. Karenanya, izinkan Roh Kristus bekerja dalam hati kita, maka kita akan menghidupkan kehidupan yang penuh penyerahan kepada Allah. Allah akan ajar kita tiap jam, tiap hari, agar kita dapat bekerja bagi Dia. Dan dengan memiliki Roh Kristus, maka kita mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan Kristus, dan kita disanggupkan untuk menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Allah. Inilah yang Tuhan bisa lakukan dengan kita. Asal kita buka hati dan izinkan Yesus masuk ke dalam hati kita melalui kehadiran rohnya yang kudus oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami pagi hari ini dikuatkan, sebab Tuhan dapat bekerja melalui kami, menjadikan kami pekerjamu, saksimu yang penuh kuasa, asal kami mau menerima kehadiran roh anakmu yang tunggal, Roh Kristus dalam hati ini. Karena hanya Dia yang dapat bantu kami dan berikan kami kemenangan. Karena hanya rohnya yang merupakan hidupnya, yang mengalir dalam diri kami layaknya darah dalam pembuluh darah, memberikan kami roh yang menghidupkan. Dan hidup kami menjadi serupa dengan Dia, kami jadi saksi yang penuh kuasa bagi sesama. Dan tiap-tiap hari, Engkau menambah jumlah kami dengan orang-orang yang bertobat. Tolong kami ya Bapa, karena banyak
yang bekerja bagi Allah pada saat ini, namun bukan Roh Kristus yang bekerja. Tidak heran jumlah yang bertambah tidak sebanyak pada waktu jemaat mula-mula. Karenanya biarlah hanya Roh Kristus yang kami andalkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.